Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalil dan kelompok saya di kelas mana. Di sini saya akan berpresentasi tentang perancangan sistem informasi penjualan menggunakan metode Rapid Application Development atau disingkat dengan RAD di pabrik Genteng Marangi. Abstraksi penjualan yang selama ini dimanfaatkan oleh produsen genteng adalah dengan menggandengkan beberapa agen penjual untuk memasarkan berbagai jenis genteng. Penjualan dengan cara ini membutuhkan waktu yang lama dalam proses penjualan produk tersebut, sehingga sistem ini dinilai kurang efektif dan efisien. Jika hanya mengandalkan metode ini, maka pendapatan pabrik genteng tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan. Apabila perkembangan pabrik genteng terasa agak lambat, oleh karena itu dirancang suatu sistem informasi penjualan yang bertujuan untuk meminimalkan waktu proses pengiriman dengan tujuan meningkatkan volume penjualan sehingga mendapatkan pabrik genteng dapat meningkat. Sistem informasi penjualan tile dirancang dengan framework Laravel, Bootstrap, dan menggunakan XAMPP. Sistem penjualannya dengan menggunakan Bootstrap pada pabrik Ubin dibangun sebagai media informasi yang dapat membantu proses penjualan dan pengirimannya. Latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah pembangunan pabrik kecil sangat bermanfaat besar baik bagi masyarakat dan pemerintahan. Manfaat bagi masyarakat sebagai pilihan tambahan lapangan pekerjaan untuk pemerintah yaitu dapat membantu mengatasi kemiskinan di Indonesia. Lalu, pabrik genteng merupakan salah satu jenis pabrik perdesaan yang telah dikembangkan di Kecamatan Jatiwangi. Pabrik genteng sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian masyarakat sekitar. Pabrik genteng dalam proses produksinya membutuhkan tenaga kerja. Dengan adanya kegiatan industri ini dapat mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan bagi penduduk sekitar. Dalam perkembangan saat ini, di pabrik genteng tersebut mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut terkait dengan faktor-faktor produksi dan mempengaruhi kelancaran berlangsung proses produksinya. Faktor produksi tersebut diantara lain adalah faktor alam dan SDM, sumber daya alam. Untuk memudahkan dalam membuat sebuah sistem informasi yang ditunjukkan di pabrik genteng Semarang Marangi. Untuk menulis menggunakan metode Rapid Application Development, alasan penelitian menggunakan RAD adalah untuk mengembangkan sistem RAD relatif lebih sesuai dengan rencana pengembangan sistem informasi yang tidak memiliki ruang lingkup dan dikembangkan oleh tim yang sangat kecil. Serta dalam pembuatan sistem informasi dapat diketahui apa saja kebutuhan yang harus ada dalam sistem informasi dan kemudian apa saja yang tidak dibutuhkan oleh sistem informasi tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, kesulitan konsumen dalam memperoleh informasi mengenai produk genteng. Yang kedua, kesulitan pabrik genteng dalam menawarkan atau menjual produknya kepada konsumen yang berada di luar kota. Yang ketiga, kesulitannya konsumen yang berada di luar kota agar dapat mengetahui keberadaan pabrik genteng. Yang keempat, kesulitan pemilik toko dalam mengelola laporan hasil penjualan. Yang kelima, kesulitan pemilik toko dalam mengelola data penjualan genteng. Yang keenam, sulitnya konsumen untuk mengetahui rincian data transaksi masing-masing. Yang ketujuh, berkurangnya pembeli genteng. Ada maksud dan tujuannya. Maksud dari ditulisnya proposal ini adalah untuk membangun aplikasi penjualan genteng online pada pabrik genteng. Ada tujuan untuk memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi mengenai spesifikasi produk ditawarkan oleh pabrik genteng. Yang kedua, untuk memudahkan pabrik genteng. Yang ketiga, konsumen yang berada di luar kota untuk mengetahui pabrik genteng dengan menggunakan layanan e-commerce. Yang keempat, meningkatkan fleksibilitas sehingga konsumen dapat melakukan transaksi dimanapun ia berada. Yang kelima, memudahkan pemilik toko dalam mengelola hasil penjualannya. Dan yang keenam, meningkatkan keamanan karena tidak perlu membawa uang cash, biar lebih mudah untuk membawanya. Dengan adanya sistem informasi
sistem pengolahan atau manajemen produk yang baik serta dilengkapi keamanan tersebut, maka akan mendukung kinerja dari sistemnya. Ada metode penelitian. Untuk tahapan pengumpulan data, metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Studi pustaka, pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, katalog, jurnal yang ada kaitannya dengan judul penelitian. Untuk metode pengembangan perangkat lunak, metode yang pembangunan dalam pembuatan perangkat lunak ini menggunakan metode RAD yang meliputi beberapa proses, yaitu untuk pemodelan bisnis, untuk pemodelan data, untuk pemodelan proses, dan pembentukan aplikasi. Ruang lingkup. Yang pertama, website e-commerce ini menyediakan fasilitas pengolahan data produk dan katalog produk terbaru dan terlaris. Yang kedua, manajemen pesanan website e-commerce ini menyediakan fasilitas yang ada. Yang ketiga, untuk pembayaran website e-commerce ini melalui PayPal atau transfer rekening. Yang kelima, pembuatan laporan yang meliputi laporan penjualan. Untuk laporan-laporan tersebut dapat disusun harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau periode berdasarkan waktu tertentu. Dapat melihat histori pemesanan oleh pemesannya. Yang keenam, terintegrasi dengan situs jejaring sosial sebagai sarana promosi, yaitu Facebook, Twitter, menggunakan e-commerce email terdaftar oleh pengguna. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas registrasi member dan login member. Yang ke-8, pengolahan return barang sesuai ketentuan toko yang berlaku. Yang ke-9, keamanan dari e-commerce mempunyai IP dedicated menggunakan security socket layar supaya keamanannya terjamin. Ada landasan teori. Untuk tinjauan pustaka, pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, dan brainware yang prosedur atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Ada metode RAD. Rapid Application Development. RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sequential linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Di sini ada tinjauan organisasi. Yang pertama, untuk pemilik toko akan mengelola pabrik. Dari pengelolaan pabrik akan masuk ke produksi, lalu akan masuk ke gudang, kemudian pemasaran, dan yang terakhir ada pengiriman. Yang dilakukan pemilik adalah seorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan memberikan kepada pihak lain yang mampu melaksanakan sesuai perjanjian kontrak kerja. Ada pengolahan toko, seorang yang bertanggung jawab atas semua sistem kinerja. Ada bagian produksi, seorang yang mengolah barang mentah, diproses sehingga menjadi barang jadi dan siap dipasarkan. Ada bagian gudang, seorang yang menjaga dan menyimpan suatu produk atau yang akan diolah bagian produksi. Ada bagian pemasaran, seorang yang menawarkan menjualkan hasil produk kepada konsumennya. Pengiriman, sebuah tim yang mengirimkan barang yang sudah dipesan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Dahlil. Langsung aja ke pembahasannya. Metode penelitian, tahapan penelitian. Metode pengembangan sistem SDLC adalah proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak. Tahap atau tahap yang terdapat dalam RUP Inception pemula. Tahapan ini dimodelkan proses bisnis yang dibutuhkan mengidentifikasi kebutuhan akan sistem yang akan dibuat, elaborasi perancangan. Tahapan ini difokuskan pada perancangan arsitektur sistem. Ketiga, construction. Tahapan ini difokuskan pada pengembangan komponen fitur-fitur sistem. Tahapan ini lebih
pada implementasi pada pengujian sistem yang fokus pada implementasi perangkat lunak pada produk program. Transisi tahapan ini lebih pada development atau instalasi sistem yang agar dapat dimengerti oleh user. Tahapan ini menghasilkan produk perangkat lunak di mana menjadi syarat dari initial operation capability milestone atau batas tonggak kemampuan operasional awal. Analisis sistem, analisis proses. Analisis proses yang berjalan merupakan kumpulan proses yang dalam satu sistem untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut adalah satu, admin mencatat data genteng, yang kedua penyimpanan genteng yang sudah diproduksi, ketiga transaksi proses pembelian genteng, yang keempat pengiriman dan menyertakan kwitansi. Analisis informasi yang dihasilkan sistem ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Informasi penyimpanan stok, ada nama informasi, fungsi, sumber, tujuan, dan hasil. Informasi pemesanan stok, menyimpan hasil produksi pabrik genteng Marangi, tujuan manajer, hasil cukup. Yang kedua ada transaksi penjualan sebagai data penghasilan produk perusahaan pabrik genteng Marangi, tujuan manajer, hasil cukup. Yang ketiga adalah nama informasi pengiriman, fungsi mengirim hasil produksi pelanggan dengan menyertakan kwitansi, ada sumber pabrik genteng Marangi, tujuan itu manajer, dan hasilnya cukup. Analisis data yang dibutuhkan demi kelancaran sistem tersebut sesuai dengan tujuan data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nomor 1, nama data, ada fungsi, ada sumber, ada tujuan, hasil. Nomor 1, data penjualan sebagai master data arsip pabrik genteng Marangi, manajer, baik. Yang kedua ada data pengiriman sebagai transaksi penghasilan perusahaan pabrik genteng Marangi, manajer, cukup. Analisis sistem berjalan selanjutnya, maka dari hasil analisis untuk menggambarkan sistem yang berjalan saat ini dapat dilihat gambar di samping. Input data barang, admin input data barang, transaksi penjualan, pengiriman, kwitansi, pelanggan. Analisis yang diusulkan dalam melakukan analisis susulan ini secara umum dapat digambar pada gambar di bawah ini. Ada admin, login, data barang, input data pelanggan, transaksi penjualan, pengiriman, dan logout. Ada laporan penjualan, laporan pengiriman, ada pelanggan dan pemilik. Skenario diagram tersebut ini adalah atur use case login pada dapat dilihat di tabel di samping kanan. Nah ini aksi ator. Skenario normal, memasukkan username atau password. Reaksi sistem, sudah memeriksa pilot tidaknya dan memasukkan dan yang kedua memeriksa pilot tidaknya data masukkan. Yang ketiga mengklik tombol login. Yang keempat menampilkan pesanan login tidak valid. Yang kelima memasukkan username dan password yang valid. Yang keempat memeriksa pilot tidaknya data masukan. Yang ketujuh masukkan home menu utama. Hasil dan pembahasan penelitian ini yakni menghasilkan sebuah aplikasi sistem informasi berupa aplikasi penjualan. Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan seorang admin dalam melakukan menginput data-data penjualan. Nah, di sini ada rancangan untuk aplikasinya menggunakan Figma. Untuk tampilan loginnya, tampilan menu, ada tampilan user. Nah, di sini ada tampilan loginnya, ada tampilan input genteng,
tampilan menu pelanggan, tampilan menu penjualan, analisa SWOT, ada tampilan menu pengiriman, tampilan Jasper Viewer data penjual, tampilan Jasper Viewer data pengiriman, analisa SWOT, strength, kekuatan karyawan dan pengalaman di bidangnya. Sumber daya kami, SDM kami tidak memiliki skill programming berbasis e-commerce, ketahanan barang tahan lama, harga produksi terjangkau di kalangan konsumen, modal usaha dikeluarkan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, mengutamakan kualitas dari bahan baku. Weakness, perusahaan kami belum terlalu terkenal di masyarakat. Keadaan perusahaan menghadapi pesaing, mempunyai keterbatasan, kekurangan serta kemampuan menguasai pasar, sumber daya serta keahlian. Opportunity, peluang besarnya pasar mancanegara yang belum digarap, memperluas usaha yang melingkupi menguntungkan bisnis e-commerce. Nah, ini untuk matrix SWOT, ada IPAS, strength, ada weakness, ada opportunity, ada ISO. Untuk strength-nya, karyawan yang berpengalaman di bidangnya. Sumber daya kami ini memiliki skill programming berbasis e-commerce. Kesalahan yang barang yang tahan lama, ketahanan barang yang tahan lama, harga produksi terjangkau di kalangan konsumen, modal usaha yang dikeluarkan sesuai dengan keuntungan yang diperoleh, mengutamakan kualitas dari bahan baku. Untuk weakness-nya, perusahaan kami belum terlalu terkenal di kalangan masyarakat. Keadaan perusahaan kami menghadapi persaingan, mempunyai keterbatasan dan kekurangan serta kemampuan menguasai pasar, sumber daya serta keahlian, kurangnya variasi di produk yang ada. Opportunity, besarnya pasar mancanegara yang belum digarap, memperluas usaha baru yang melengkapi menguntungkan bisnis e-commerce. Yang threats, bug aplikasi dan ancaman dari hacker. Strategi SO, mampu menyesuaikan permintaan pasar, memperluas usaha baru, melingkupi keuntungan di bisnis e-commerce. Strategi SP, memanfaatkan karyawan yang berpengalaman untuk membuat aplikasi yang berbeda sesuai kebutuhan user. Strategi WO, menghadapi persaingan yang mempunyai keterbatasan dan kekurangan serta kemampuan menguasai pasar, memperluas usaha baru yang melingkupi menguntungkan di bisnis e-commerce. Strategi WT, membuat inovasi terbaru dan membuat web sehingga dapat dikenali masyarakat luas. Kesimpulan dari hasil dan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dalam aplikasi ini. Terdapat database untuk mendukung penyimpanan data sehingga admin tidak memerlukan banyak buku untuk mencatat dan mencari data. Dapat dikembangkan teknologi sistem informasi dan komunikasi dalam lingkungan pengembangan pabrik genteng. Adapun saran yang dapat ditulis penulis berikan sebagai berikut: form data baru yang masuk ke dalam sistem yang diinputkan oleh admin, form data pelanggan yang menerima hasil produksi, form data penjualan atau pengiriman, data yang akan dicetak untuk menjadi bukti berupa keterangan. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.